Halo guys, bosan dengan tontonan yang gitu-gitu aja? Selamat, kalian berada di tempat yang tepat. Karena di kesempatan ini, kita akan menceritakan sebuah alur salah satu film bergenre action terlaris di tahun ini. Disutradarai oleh Michael Bay yang memiliki ciri khas dalam setiap karyanya, seperti pengambilan long shoot, movement, angle, dan scene yang sangat mendetail, serta efek sound yang sangat memukau, yang sudah tidak diragukan lagi atas karya filmnya yang sudah banyak seperti. Dan khususnya film yang akan kita bahas kali ini. Film ini didukung oleh para aktor papan kayu, papan atas maksudnya, seperti mantan saya yaitu si Eiza Gonzalez yang memiliki paras gelis yang membuat para bapak-bapak merasa muda kembali. Lalu aktor utamanya yaitu si Jake Gyllenhaal yang juga memiliki banyak mengkoleksi film-film terlaris diantaranya. Juga yang akan menjadi partnernya adalah Yahya Abdul Mateen. Di filmnya kali ini mengisahkan sebuah perampokan bank yang dilakukan oleh si Jack dan saudaranya si Yahya Abdul Mateen. Lalu mereka melarikan diri menggunakan sebuah ambulan yang ada di lokasi, serta menyandra para petugasnya, yaitu si Eiza Gonzalez dan seorang polisi. Berdurasi 2 jam 16 menit, kalian akan diajak menikmati keseruan kejar-kejaran selama 2 jam antara mereka yang menggunakan mobil ambulan dikejar oleh puluhan mobil dan helikopter polisi, yang membuat film Fast and Furious menangis melihat film ini. Keseruan pun bertambah ketika mereka harus melakukan operasi pada seorang polisi di dalam ambulan tersebut, di mana sambil dikejar-kejar dan ditembaki oleh para polisi. Karakter si Jack yang energik dan lucu, serta suka teriak-teriak nggak jelas, membuat film yang berdurasi cukup lama ini menjadi terasa singkat. Lalu seperti apa akhir dari pengejaran mereka? Tanpa berlama-lama lagi, pasang headset dan jauhi keramaian. Inilah Ambulans. Kisah bermula di suatu rumah. Terlihat seseorang yang tengah menelpon sebuah agen asuransi kesehatan. Ia bernama Will. Upaya itu ia lakukan demi menyelamatkan anaknya yang harus segera dioperasi. Dikarenakan dia tidak punya uang dan pekerjaan alias nganggur, menjadikan ia begitu mengharapkan bantuan dari agen asuransi itu. Akan tetapi, agen asuransi itu menolaknya karena alasan jenis penyakit anaknya yang tidak ada dalam perjanjian asuransi. Namun ia beruntung. Ia memiliki istri yang sangat menyayanginya dan selalu mendukungnya. Ia pun berpamitan kepada istrinya untuk memenuhi panggilan pekerjaan menjadi seorang supir forklift, yang padahal ia hendak menemui saudaranya yang bernama Danny, yaitu si Jack. Si istri yang kenal baik dengan si Danny sangat melarang suaminya untuk bertemu si Danny, karena ia tahu kehidupan dulu mereka berdua di dunia kriminal. Bedanya, kalau si Will udah insaf, si Danny belum. Berganti scene ke mantan pacar saya, yaitu si Eiza Gonzalez, yang di sini bernama Cam. Ia menjadi seorang petugas medis di ambulan bersama rekan kerjanya yang cerewet dan panikan, bernama Scott. Lalu mereka menerima panggilan dari pusat untuk menyelamatkan seorang anak yang tertusuk akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu mereka pun langsung menuju ke lokasi TKP. Setibanya di lokasi, si Cam langsung berlari menuju si anak. Lalu ia melihat kondisi anak itu dalam kondisi kritis, yang mana perutnya tertusuk oleh besi pagar. Ia menyuruh anak itu untuk memegang erat tangannya, lalu menyuruh anggota lain untuk memotong besinya. Setelah selesai, si anak pun langsung dibawa oleh ambulannya yang dikawal oleh beberapa polisi menuju rumah sakit. Di dalam ambulan, ia sangat terlihat cekatan menangani si bocil dan keluarganya, membuat si Scott rekannya terpelongo. Akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit dan menyerahkan si bocil ke petugas di sana. Berganti ke scene, si Will telah sampai di kantornya si Danny, saudaranya. Di sana, ia melihat begitu banyak mobil klasik koleksinya si Danny. Ia pun kemudian masuk ke dalam dan melihat-lihat mobil yang ada di sana. Dan ya, inilah sosok si Danny. Ia pun menemui si Will sambil menanyakan kabar tentang keluarganya. Akhirnya mereka pun mulai bicara ke poin tujuannya masing-masing. Si Will mulai mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk meminjam uang yang akan ia gunakan untuk mengoperasi anaknya. Lalu si Danny menanyakan jumlah yang ia butuhkan untuk operasi tersebut. Tiba-tiba temannya si Danny datang sambil berkata, "Ini orangnya." Is this the guy? No, it's not the guy, Mel. Dan akhirnya, ya ternyata tujuannya si Danny memanggil si Will untuk mengajaknya merampok sebuah bank, yang mana itu membuat si Will terkejut karena si Danny pernah berkata ke si Will bahwa ia sudah tobat, ternyata belum. Mereka pun terlibat cekcok, lalu terlihat wajah kebingungan pada si Will. Teman-teman si Danny terus berdatangan dengan persenjataan lengkap untuk melakukan perampokan itu. Si Danny memperkenalkan si Will kepada teman-temannya bahwa ia adalah saudaranya. Lalu respon dari temannya, Doesn't look like your brother. Yeah,
It's original. I'm just saying. Karena hal itu, si Will pun pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, si Danny mengejarnya dan terus membujuknya untuk bisa ikut. Kembali terjadi cekcok di antara mereka. Di sini kita bisa melihat ciri khas yang unik yang dimiliki oleh si Jack, yang kalau ngomong panikan dan gak ada titik komanya, namun malah lucu. Si Danny pun terus membujuknya dengan kata-kata manisnya, dan akhirnya berganti ke scene terlihat dua polisi sedang di dalam mobil, yang kita panggil aja Upin dan Ipin. Di sana mereka terlibat obrolan mengenai si Upin yang sedang jatuh cinta kepada seorang teller sebuah bank, namun si Upin tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Si Ipin pun terus meledek si Upin karena ia pengecut yang gak berani ngomong sama cewek. Karena gregetan, akhirnya si Ipin memutar balik mobilnya ke arah bank dan menyuruh si Upin untuk menembak ceweknya. Berganti ke lokasinya si Danny, mereka tengah dalam perjalanan menuju lokasi bank menggunakan sebuah truk. Di dalam, si Danny komplain ke salah satu temannya yang menggunakan sendal pada saat merampok. Namun itu tidak dihiraukan. Mereka semua meragukan kemampuan si Will yang di sini sebagai anak baru. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di lokasi dan langsung masuk ke basement parkiran. Mereka langsung masuk ke dalam dengan meretas pintu masuknya. Mereka pun terlihat buru-buru agar tidak banyak orang yang mengetahui aksinya. Lalu setibanya di lift dan sudah memakai masker, kelucuan pun muncul kembali dengan datangnya seorang nenek-nenek menggunakan masker yang sama, membuat mereka semua khawatir ketahuan si nenek atau si nenek mau hendak ikut merampok. Berpindah ke si Upin dan Ipin yang telah tiba di bank, mereka pun keluar dari mobilnya bergaya ala bad boy. Di sisi lain, terlihat beberapa orang yang sedang mengawasi bank tersebut. Mereka adalah polisi dari SIS. Mereka lalu menelpon pimpinannya, si komandan, yang sedang ditemani seorang dogi kesayangannya bernama Nitro. Dari percakapan tersebut, rupanya aksinya si Danny dan teman-temannya telah diketahui mereka, sehingga mereka pun menunggunya. Berpindah kembali ke si Upin yang hendak masuk ke dalam bank, dan si Ipin menunggunya di luar. Tiba-tiba ia disambut si Danny yang berpura-pura sebagai manajer bank. Lalu si Danny menanyakan maksud kedatangan si Ipin. Si Ipin pun menjawab bahwa ia hendak membuka tabungan. Si Danny pun beralasan sedang ada aktivitas khusus yang mengharuskan banknya tutup sementara. Akan tetapi si Ipin terus membujuknya. Khawatir dicurigai, akhirnya si Upin pun dibiarkan masuk. Setibanya di dalam, timnya si Danny tengah bersembunyi. Lalu si Upin pun menemui gadis pujaannya dan langsung menyampaikan semua unek-uneknya itu. Setelah menyampaikan unek-uneknya, si Upin pun mulai curiga melihat wajah-wajah petugas di sana terlihat tegang dan akhirnya Fucked up the name, didn't I? I wouldn't do that, okay? I have 2 guns fully auto. si Upin pun ditodongkan senjata, lalu disuruh tersenyum dan melambaikan tangan ke si Ipin agar si Ipin tidak curiga. Setelah itu, temannya si Danny yang di dalam memasukkan uang yang berjumlah 32 juta dolar yang jika dirupiahkan sebesar 555 miliar. Buset. Uang itu pun lalu dimasukkan ke beberapa tas besar. Lalu terlihat sang supir yang sedang menuju lokasi untuk penjemputan. Namun naas, ketika hendak sampai, mobil yang ia kendarai pun mogok. Si Ipin yang melihatnya akhirnya mendatangi dan menanyainya. Sang supir beralasan bahwa mobilnya mogok, dan si Ipin yang baik hati mencoba membantunya. Akhirnya mobilnya pun bisa menyala kembali. Berpindah kembali ke si Danny dan teman-temannya yang sudah mendapatkan uangnya sambil membawa si Upin. Di luar, si Ipin melihatnya dan akhirnya mengetahui bahwa telah terjadi perampokan. Ketika hendak menembak mereka, tiba-tiba, si supir yang ia bantu malah menabraknya. Disusul tembakan dari teman-temannya. Para polisi dari SIS pun akhirnya datang ke lokasi tersebut. Terjadi kekacauan di dalam bank yang membuat mereka terpencar, lalu menembaki para polisi. Namun naas, temannya si Danny yang memakai sendal tidak sengaja tertabrak oleh mobil yang hendak menjemputnya. Berpindah ke lokasi si Cam dan si Scott yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan langsung berlari ke ambulan. Lalu mereka pun mendengar informasi dari pusat dan langsung menuju ke lokasi. Kembali ke lokasi, terlihat mereka mulai terdesak oleh para polisi. Seiring bertambahnya jumlah para polisi yang berdatangan. Si Danny, si Will, dan si Upin pun lari ke basement parkiran. Di atas, teman-temannya si Danny bertahan dari para polisi yang menyerangnya. Dan ketika hendak pergi, si sopir pun akhirnya tewas tertembak. Di basement, ketika mereka kebingungan arah, si Upin pun memanfaatkannya dengan cara menyerang mereka. Namun yang terjadi, si Will pun menembak si Upin.
Si Will yang sudah menjadi orang baik terlihat shock atas apa yang telah ia lakukan ke si Upin. Lalu ia mencoba menyelamatkannya. Namun dicegah oleh si Denny karena itu bisa membuat mereka tertangkap. Tapi lucunya, si Denny yang menyuruh si Will untuk segera pergi, malah dia yang balik lagi ke si Upin untuk memarahinya. Berganti ke tim lainnya, satu persatu mereka pun tewas didor polisi. Singkat cerita, akhirnya tempat itu telah terkepung dari segala arah oleh para polisi. Si Denny dan si Will yang terus mencari jalan keluar pun gagal. Akhirnya, mereka kembali ke dalam basement. Di dalam, si Denny memakai sebuah topeng yang dianggap oleh si Will upaya hendak menyerang polisi. Di luar, polisi dan tim SWAT sudah berada di setiap tempat dan sebagian dari mereka sudah tersebar di beberapa ruangan. Si Ipin menemukan keberadaannya si Upin yang tengah sekarat karena luka tembak. Lalu ia menghubungi tim lainnya untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, suara si Ipin terdengar oleh si Cam yang membuat mereka menerobos masuk untuk pergi ke lokasi mereka. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi si Upin Ipin berada dan langsung mengevakuasi si Upin dengan memasukkan ia ke dalam ambulan. Mereka pun langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Ketika hendak meninggalkan lokasi, si Denny yang melihat keberadaannya mereka langsung memberhentikannya. Ia pun menyuruh si supir yaitu si Scott untuk keluar. Lalu si Denny pun mencocolnya dan menyuruh si Will untuk menggunakan seragamnya. Si Denny pun masuk ke dalam ambulan yang di sana ada si Cam bersama si Upin yang tengah sekarat. Akhirnya mereka pun pergi. Ketika hendak keluar dari gedung tersebut, mereka diberhentikan oleh para polisi. Si Will yang sudah menggunakan seragam petugas mengatakan kepada para polisi itu bahwa ada polisi yang tertembak yang sedang mereka bawa. Di dalam, si Denny meminta ke si Cam untuk membantunya agar bisa keluar dari tempat tersebut. Para polisi itu pun memeriksa mereka dan mengecek ke dalam ambulan. Di sisi lain, si Denny bersembunyi entah di sudut mana, yang pasti ia berhasil tidak terlihat oleh para polisi. Ketika polisi itu memeriksa, si Cam pun memarahinya yang membuat polisi itu akhirnya memperbolehkan mereka untuk keluar. Si Will menanyakan kepada si Cam lokasi keberadaan alat yang menempel pada ambulannya, yang biasa kita sebut GPS. Setelah menemukannya, lalu ia pun membuangnya. Tentu tujuannya agar keberadaan mereka tidak terlacak oleh alat tersebut. Berpindah ke lokasinya si Ipin, menemukan si Scott yang telah melehoi di basement. Ia menanyai siapa yang tega melakukan hal itu kepadanya. Setelah mendapat jawaban dari si Scott, si Ipin pun menghubungi markas untuk menangkap mereka. Kembali ke lokasinya si Denny, ia meminta HP dan radionya si Cam. Khawatir, si Cam menghubungi polisi. Lalu ia pun meminta maaf ke si Cam atas perbuatannya itu. Berpindah ke TKP, terlihat sang komandan pun tiba, lalu menanyakan kronologis kejadian kepada para anak buahnya. Di sana terjadi keributan ketika si Ipin dituduh sebagai pembuat onar oleh bawahannya si komandan. Si komandan pun melerai mereka dan bicara ke si Ipin bahwa temannya si Upin akan mereka selamatkan. Helikopter pun diterjunkan untuk mencari keberadaan ambulan tersebut. Ketika melihat helikopter, mereka pun bersembunyi di sebuah gang sempit. Si Will pun menyarankan untuk jalan kaki, tapi si Denny menolaknya karena lokasi yang dituju masih jauh. Lalu menyarankan si Will untuk segera pergi dari sana. Ketika hendak melanjutkan pelarian, si Cam pun memutuskan untuk menghentikan mereka. Lalu yang terjadi... Akhirnya si Cam pun kembali tertangkap karena mendengar suara panggilan si Will yang menginformasikan mesin jantungnya si Upin berbunyi. Akhirnya ia pun kembali ke dalam ambulan sambil berkata, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, si Denny meminta ke si Cam untuk menyelamatkan si Upin. Akhirnya, keberadaan mereka telah diketahui para polisi. Sang komandan yang mendapatkan lokasi keberadaan mereka bergegas untuk mengejar, yang sebelumnya menitipkan si anjingnya, si Nitro, ke salah satu mobil mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun dikejar para polisi. Mereka pun terus menghindari polisi. Di sisi lain, si Cam akhirnya meminta bantuan si Denny untuk membantunya menangani si Upin yang makin kritis. Di tengah kepanikan, si Denny diminta untuk menempelkan semacam plester ke tubuhnya si Upin. Karena kebingungan, si Denny pun diomelin si Cam dan berkata, pelarian mereka pun terus berlanjut hingga bertemulah jalan buntu.
Mereka pun memutar arah. Si Denny lalu menghubungi temannya yang bernama Papi untuk meminta bantuannya. Si Denny menawarkan kepadanya setengah dari uangnya jika ia mau membantu. Akhirnya si Papi pun menyetujuinya. Lalu mereka merencanakan mencuri beberapa truk untuk mengalihkan perhatian para polisi. Si Papi pun menyerahkan tugas itu kepada anaknya, si Roberto. Mereka pun terus kabur dari kejaran polisi, dan sampailah sang komandan menghubungi si Denny melalui radio yang ada di ambulan. Si Denny pun meminta agar mereka semua untuk tidak mengejar mereka, sambil berkata, berganti ke lokasinya si Roberto yang sedang menyiapkan bala bantuan untuk si Denny. Kembali ke si Denny yang terus dikejar, lalu tiba-tiba ada salah satu mobil polisi yang begitu dekat dengannya. Ternyata itu adalah si Ipin yang mencoba mengejar mereka. Si Denny yang mengetahuinya mencoba menembakinya, namun berhasil dicegah oleh si Kem. Mereka pun akhirnya masuk ke sebuah parkiran di dalam gedung yang terus dikejar oleh para polisi dengan mobil yang terlihat mahal. Ketika terus dikejar, si Denny pun mengancam akan menembak si Kem jika tidak berhenti mengikutinya. Karena si Ipin tidak mau berhenti, akhirnya si Denny pun menembaknya. Ketika ditembak, ia terkejut karena ada seekor anjing besar berada di mobilnya, yang mana itu adalah anjing komandannya, si Nitro. Si komandan yang mengetahui anjingnya ikut pengejaran, menanyakan siapa yang membawa anjingnya, dan terjadilah cekcok di antara mereka. Gara-gara anjingnya pun, akhirnya si komandan menginstruksikan semua anak buahnya untuk berhenti mengejar si Denny. Berpindah ke istrinya si Will yang melihat berita pengejaran mereka. Di sini ia belum menyadari bahwa di dalam ambulan tersebut adalah si Will, suaminya. Kembali ke si komandan yang sedang menunggu seseorang dari FBI yang bernama Agen Clyde. Ternyata si agen ini mengenal baik si Denny dari kecil dan mengetahui semua sepak terjang si Denny dan keluarganya. Si komandan pun menanyakannya mengapa ia bisa mengetahui semua informasi mengenai si Denny. Ia pun menjawab bahwa ia dulu adalah temannya, dan akhirnya ia pun ikut acara pengejaran itu. Di dalam ambulan, kondisi si Upin makin kritis. Akhirnya si Kem menghubungi temannya bernama Colin, seorang dokter bedah untuk membantunya mengoperasi si Upin. Lalu si Colin pun menghubungi dokter trauma untuk membantunya. Melalui sambungan Zoom, mereka melakukan operasi tersebut di sebuah ambulan yang sambil dikejar banyak polisi. Si Will terlihat sudah kelelahan. Akhirnya meminta si Denny untuk menggantikannya. Proses operasi itu pun mereka lakukan sebisanya. Ketika proses operasi itu berlangsung, tiba-tiba si Upin terbangun yang seharusnya dia tertidur. Dan akhirnya ya, di sini si Will memberikan pelajaran kepada kita, tutorial cara membuat orang tertidur, dan itu berhasil. Ketika mereka berhasil mengeluarkan peluru dari tubuhnya si Upin, tiba-tiba linpanya si Upin pun pecah dan mengeluarkan cairan berwarna hitam, yang akhirnya mereka pun panik. Kepanikan pun bertambah ketika laptop mereka mati karena kehabisan baterai. Untuk menyelamatkan si Upin, akhirnya mereka pun menggunakan penjepit rambutnya si Kem untuk menutup lubang linpanya si Upin yang telah bocor. Para dokter yang tidak mengetahui keadaan selanjutnya mengenai si Upin menduga bahwa si Upin telah tewas dan melaporkannya ke si komandan, yang membuat si komandan murka berencana untuk menghentikan mereka dengan menyuruh para sniper. Si agen FBI memberitahukan rencana itu kepada si Kem, dan akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka tiba di lokasi penjebakan. Si Denny menyuruh si Roberto untuk bersiap-siap. Dan akhirnya si Roberto yang diketahui keberadaannya dikejar oleh si Ipin. Disusul oleh anak buahnya yang menyerang sekumpulan polisi dengan mobil yang dipasangi remote dan railgun. Akhirnya sang komandan pun tertembak, berlanjut ke pengejaran si Ipin terhadap si Roberto, yang mana berakhir dengan terbunuhnya si Roberto di tangan si Ipin, yang disaksikan oleh ayahnya, si Papi. Akhirnya si Denny pun sampai di markasan si Papi sambil membawa uang. Setelah si Papi menerima uangnya, si Papi mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa si Denny membawa seorang polisi di dalam mobilnya, yang mana mereka sangat alergi terhadap polisi, dan akhirnya Go left. What'd you say
say that he's my pretend brother? Ya, mereka pun membantai mereka semua. Ketika si Will hendak masuk ke dalam ambulan, si Cam menduga itu adalah penjahat, lalu menembaknya. Mereka pun melarikan diri. Sekarang, selain para polisi, orang-orangnya si Papi pun ikut mengejar mereka. Di perjalanan, kini bertambah orang yang harus diselamatkan oleh si Cam, yaitu si Will, dengan luka tembak di bahunya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah sakit, yang mana pihak polisi sudah menunggunya, dan menodongkan senjatanya dari segala arah. Terjadi kepanikan di dalam dan di luar ambulan. Di atas bangunan, terlihat para sniper yang sudah siap menembak. Saat panik, si Danny menemukan sebuah pistol polisi yang diduga pistol itulah yang digunakan untuk menembak si Will, lalu menuduh si Upin lah pelakunya. Namun si Cam membelanya dengan mengaku bahwa ialah pelakunya. Akhirnya si Danny pun menyandra si Cam, menyuruh agar semua polisi untuk mundur. Ketika hendak keluar, tiba-tiba... Ya, si Will menembak si Danny dari belakang, yang membuat si Danny terkapar. Tidak lama, istrinya si Will pun datang bersama anaknya, sambil teriak-teriak agar suaminya diselamatkan. Dan si Cam pun berubah menjadi sosok emak-emak yang menerobos semua barisan polisi untuk menyelamatkan si Will. Si Ipin yang hanya melihatnya, diomelin oleh si Cam sambil bilang bahwa kalau bukan karena si Will, teman lu udah mati. Dan akhirnya si Ipin pun membantu si Cam membawa si Will ke rumah sakit. Lalu si Cam pun menemui istrinya si Will dan menyampaikan bahwa suaminya telah menyelamatkannya. Ketika hendak meninggalkannya, si Cam pun menaruh segepok uang di roda bayi istrinya si Will. Dan film pun selesai. Phew, inilah dia konten yang sangat melelahkan. Tetapi semoga kalian semua terhibur. Silahkan like dan subscribe untuk mengganti kelelahan ini ya. Karena obat lelah ini hanya ada pada support kalian. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.